Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kaum muslimin pendengar radio Persada FM dimanapun berada, hanya karunia dan keridhaan Allah sajalah pagi hari ini kita dapat terbangun dan menghirup segarnya udara pagi kembali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu sore. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamulah kami kembali. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesempatan hidup ini, ditambah nikmat sehat serta karunia iman yang makin menggelora hingga mampu kita curahkan untuk menggapai kemuliaan hidup di dunia dan insyaallah hingga di akhirat kelak. Di kesempatan pagi yang penuh barokah dan penghantar melaksanakan sunnah makan sahur, kami sampaikan materi dengan tema meraih kemuliaan Ramadan dengan mentadaburi Al-Quran. Kaum muslimin pendengar radio yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladhi, bahwasanya di dalam bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, Allah telah turunkan Al-Quran. Masyaallah, karunia yang terbaik. Dengan tujuan apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di antara petunjuk tersebut Allah juga menjelaskan masa Allah secara detail tata cara bagaimana melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Wal furqan, menjadi suatu pembeda antara yang hak dan yang batil. Masa Allah tunjukkan mana perbuatan yang hak yang harus kita ikhtiar untuk dikerjakan dan mana perbuatan yang batil, dan disitulah kita harus berikhtiar pula untuk meninggalkan dengan maksimal. Masya Allah, sangat luar biasa. Allah lahirkan dan hidupkan kita di bumi Allah ini masih disertakan buku petunjuk berupa Al-Quran sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kaum muslimin pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, betapa bahagianya kita saat ini. Firman Allah, Al-Quran sudah secara lengkap dan mushaf sudah bisa menikmati dalam genggaman tangan kita. Yang fadilahnya Masya Allah banyak sekali, di antaranya kita dimudahkan untuk membaca, mempelajarinya, serta mendapat 10 kebaikan tiap-tiap huruf yang kita baca. Dalam membacanya Allah tunjukkan aturan-aturannya juga. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan berlahan-lahan. Perintah Allah di sini meminta kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau berlahan-lahan.
Maka jika kita bisa mengamalkan, kita pasti akan mendapatkan kenikmatan dalam melantunkan ayat-ayat Allah. Apalagi di bulan Ramadan, dan insya Allah di hari ini, pagi hari ini, sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Kenikmatan kita dalam membaca Al-Quran hingga tak terasa sudah berjus-jus kita kerjakan. Dan bahkan ada saudara muslim lain saat ini sudah ada yang khatam, dan beliau kembali memulai dari awal surat Al-Baqarah kembali. Masya Allah, luar biasa karunia Allah ini. Akan tetapi saudaraku semuanya, masih ada kemuliaan Al-Quran yang lain dan bahkan sering terabaikan. Banyak kaum muslimin yang belum tahu mengamalkannya. Sebagian besar kaum muslimin di bulan Ramadan hanya banyak terfokus pada amalan bacaan hingga terlupakan dalam mentadaburi, memahami arti kandungan isi Al-Quran. Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Quran surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Masya Allah, dengan firman Allah ini kita merasakan betapa bahagianya kaum muslimin yang ditakdirkan Allah sudah dalam bangsa Arab, atau kaum muslimin yang sudah dititipi kemampuan mudah dalam memahami bahasa Arab. Sekalipun beliau sedang qiraah tadarus Al-Quran, rasanya dalam membaca ayat-ayat Allah hingga tak jemu berjus-jus, bahkan hingga khatam berkali-kali, ternyata beliau seperti menikmati surat cinta dari sang penguasa jagat raya untuk dirinya sebagai hamba Allah yang tunduk patuh. Beliau langsung mengetahui mana hudal linnas, petunjuk yang dikabarkan bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, langsung mengetahui juga bagaimana tata cara beribadah yang dijelaskan Allah, hingga wal furqan, mengetahui pembeda mana perbuatannya harus semaksimalnya dilaksanakan sebagai amal ibadah dan mana yang batil yang semaksimalnya pula untuk dijauhi atau ditinggalkan. Masya Allah, rasanya beliau membaca Al-Quran langsung penuh dengan makna, dan beliau termotivasi untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah beliau juga terjaga dalam keistiqomahan, tunduk patuh mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka mari saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, terutama yang di Indonesia, karena kita terlahir hingga sebesar ini, kita belum mampu menguasai bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bukan berarti kita lantas menyerah dan putus asa. Alah, orang kita baca saja, sekalipun saya masih susah, terbata-bata, Allah sudah balas 2 kebaikan. Wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Bahasanya Al-Quran yang dibaca dengan berbata-bata atau sulit dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Akan tetapi karena kita hamba Allah yang sangat mengharap lebih baik dari itu dan berusaha mujahadah mempelajari Al-Quran, Allah juga hasung kita dengan kemudahan-kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran.
maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka jangan sampai kita patah semangat untuk terus meraih kemuliaan yang serupa seperti para sahabat Rasulullah, umat-umat terdahulu hingga di sekitar kita, kaum muslimin yang diberi Allah kemampuan mampu memahami bahasa Arab. Karena Allah sudah memberikan curahan kebarokahan, kemudahan untuk hamba-hambanya yang mujahadah bersungguh-sungguh betul dalam mempelajarinya. Maka mulai dari Ramadan ini, mari saudaraku kita awali. Pertama, kita berusaha memahami ayat-ayat Allah yang sudah kita baca dengan melanjutkan membaca artinya. Ikhtiar kedua, kita semangat mendengar radio, melihat TV, ataupun teknologi informatika lainnya tentang kajian ilmu yang membahas kajian Al-Quran dan hadis. Ikhtiar yang ketiga, kita mujahadah untuk mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mengkaji Al-Quran serta istiqomah hingga akhir hayat dalam kita menuntut ilmu. Insya Allah SWT pasti memudahkan pula kita dalam memahami mana petunjuk dan mana larangan Allah agar kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW sebelum meninggal juga berwasiat kepada umatnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara. Lan tanbilu ma mafattum bihima, yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran, wa sunnatan Nabi, dan sunnah Nabi-Nya di riwayat Ma'li. Maka dengan hasungan dan wasiat yang menyelamatkan seperti itu, kita hidup di dunia hanya mencukupkan Al-Quran sebagai bacaan saja dan masih enggan atau bermalas-malas untuk mengkaji kandungan yang insya Allah di dalamnya memberikan petunjuk terbaik serta peringatan. Maka ikhtiar kita harus betul-betul beristiqomah mengkaji dan berusaha di situ dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW juga memberikan penguat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu umatin yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Qala man atani dakhala al-jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia tidak masuk surga. Di riwayat Bukhari. Pendengar radio Persada FM dimanapun berada, dari hadis di atas jelas betapa pentingnya kita memahami mana petunjuk Allah yang harus kita laksanakan dan mana larangan yang di situ, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang harus kita tinggalkan, agar kita tidak tergolong orang yang rugi karena mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari modal yang dititipkan Allah berupa iman Islam yang terus membara di bulan Ramadan ini, kesehatan dan kesempatan hidup yang bisa jadi Ramadan
ini adalah yang terakhir yang kita jalani. Maka mari kita manfaatkan kenikmatan ini sebaik-baiknya untuk berusaha meraih kemuliaan Ramadan dengan mentadabburi Al-Quran, dengan kita mencari arti-arti, pelajari, baca arti-artinya, ayat-ayat yang sudah kita baca. Ada rasa senang kita mendengarkan atau melihat televisi kajian Al-Quran dan hadis, hingga ada giroh, semangat kita dalam menghadiri kajian Al-Quran hadis di majelis-majelis ilmu. Serta puncak kita mampu memahami mana petunjuk Allah yang harus kita amalkan dan mana larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Setelah kita pahami dan amalkan, kita juga berusaha berikhtiar, kabarkan, dakwahkan kepada saudara muslim lainnya agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang baik di antaramu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga di akhir usia dan dipertemukan Ramadan ini betul-betul kita dapat istiqomah dalam ketunduk patuhan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran datangnya dari Allah, segala kesalahan dan berkata yang kurang berkenan murni dari kami pribadi. Untuk itu kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.